Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk siswa kelas 5. Baik, pada kesempatan kali ini bersama Pak Triyono akan menyampaikan materi yaitu pada tema 5, yaitu tentang ekosistem, di mana pada pembelajaran sebelumnya masih mengenai tentang tema 5 di ekosistem pada pembelajaran ke-1, ke-2, dan ke-3 dan seterusnya, yaitu membahas tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan ya, yang masih ada hubungannya dengan pembelajaran pada pembelajaran 5 ini, yaitu tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, di mana pada pembelajaran ini nanti kita akan bahas tentang simbiosis ya. Ini masih erat hubungannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Baik, pada kesempatan ini kita mulai ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini, selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan ya. Mudah-mudahan pada masa pandemi ini kita senantiasa dijauhkan dari COVID-19. Baik, dengan video ini nanti diharapkan kalian dapat memahami tentang hubungan atau simbiosis ya, jenis simbiosis, dan pada pembelajaran ini nanti juga terkandung dengan mupel bahasa Indonesia, di mana kalian bisa mengetahui teks non fiksi ya. Nanti kalian bisa memberikan atau membuat karya ilmiah ya, karya tulis yang masih berkaitan dengan teks non fiksi tersebut. Baik, pada mupel pertama yaitu IPA, pada pembelajaran yang kelima ini yang akan kita bahas adalah simbiosis ya, di mana simbiosis merupakan semua jenis interaksi biologis ya, jangka panjang dengan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda atau sebuah hubungan timbal balik di mana dua makhluk hidup yang berbeda ya. Di dalam simbiosis ini hubungan antara makhluk hidup dalam jangka yang panjang ya, di mana hubungan tersebut bisa saling menguntungkan dan juga merugikan dari tumbuhan yang lain. Berbeda dengan hampir sama dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai tentang rantai makanan, di mana pada rantai makanan ya, ada yang berposisi sebagai produsen, ada yang berposisi sebagai konsumen dalam rantai makanan itu. Nah, pada simbiosis ini ya, hubungan dua makhluk hidup di mana tadi ada yang sama-sama diuntungkan, ada juga yang satunya untung dan satunya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Kemudian ada yang hanya satu pihak saja, hanya satu pihak yang hanya diuntungkan ya, yang satunya dirugikan. Nah, jadi akan kita bahas tentang simbiosis di sini. Coba perhatikan dalam gambar ini ya. Dalam gambar ini kita perhatikan sama-sama ya. Ada gambar kerbau dengan burung jalak, kemudian ada ikan remora dengan ikan hiu, kemudian ada bunga dengan lebah ya. Mudah-mudahan dengan gambar tersebut kalian bisa berpikir mana nanti yang termasuk jenis-jenis dalam simbiosis itu ya.
nanti akan kita bahas ya, mana yang termasuk jenis apa, simbiosis mutualisme, komensalisme, paratisme ya. Nah, jadi nanti kalian dengan memperhatikan gambar yang ada pada gambar tersebut, kalian bisa membedakan mana sih yang namanya simbiosis mutualisme dan mana yang termasuk ke dalam simbiosis paratisme ya. Ada komensalisme juga. Baik, dalam jenis-jenis simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan ya. Jadi satu sama lainnya saling diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Ini termasuk dalam simbiosis atau jenis simbiosis mutualisme. Contohnya apa? Coba perhatikan. Sudah perhatikan contoh simbiosis mutualisme. Ada bunga dengan kupu-kupu ya, atau lebah dengan kupu-kupu. Itu termasuk dalam simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena di pihak kupu-kupu atau lebah ya, yang menghisap nektar itu dia untung, dapat mengambil makanannya ya, dapat mengambil makanan dari bunga tersebut. Kalau lebah bisa menghasilkan madu ya dari nektar tersebut. Kemudian keuntungan dari tumbuhan yang atau dari bunga tersebut adalah apa? Dengan menempelnya ya, baik kaki kupu-kupu ataupun kaki lebah ya, pada serbuk sari itu ya, dia akan berpindah ke bunga lainnya. Yang dari hasil tersebut akan menghasilkan yang namanya penyerbukan. Apa fungsi penyerbukan itu? Fungsi penyerbukan tadi itu adalah untuk membuat varietas baru atau terjadinya perkembangbiakan. Ini salah satu keuntungan yang diperoleh dari tumbuhan tersebut dengan adanya kupu-kupu atau lebah yang hinggap dalam bunga tersebut. Kemudian contoh yang kedua adalah burung jalak dengan kerbau, di mana burung jalak hinggap di tubuh kerbau itu bukan hanya cuma hinggap, tetapi dia mengambil atau memakan kutu ya yang ada pada hewan kerbau tersebut atau di tubuh kerbau. Apa keuntungannya? Burung jalak tersebut dapat memakan, dia dapat makanan dari kutu tersebut. Kemudian kerbau juga diuntungkan karena dengan dimakannya kutu tersebut, dia tentunya tidak akan terganggu atau tidak akan terkena penyakit yang ditimbulkan oleh kutu tersebut. Jadi keduanya saling diuntungkan. Posisi ini masuk dalam jenis simbiosis mutualisme. Ya. Kemudian yang kedua adalah simbiosis paratisme. Apa itu simbiosis paratisme? Simbiosis paratisme yaitu hubungan sesama makhluk hidup di mana pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak yang lain. Satu diuntungkan, satunya dirugikan. Ya. Ini masuk dalam simbiosis paratisme. Ya. Coba perhatikan contohnya dalam simbiosis paratisme. Ambil contoh, ada di situ dalam gambar itu adalah hubungan antara tali putri dan inangnya. Inangnya itu adalah pohon yang ditumpanginya. Kita sering melihat di lingkungan kita, baik di taman ataupun di pekarangan belakang rumah kita biasa melihat tali putri yang hinggap atau hidup di pohon inangnya, dia menempel. Ini masuk dalam simbiosis paratisme. Satunya untung, tali putri itu merasa diuntungkan karena dia dapat menumpang hidup di pohon inang tersebut. Tetapi di pihak lain ada yang dirugikan, yaitu pohon yang ditumpanginya. Karena lama-lama pohon yang ditumpangi itu atau tumbuhan yang ditumpangi itu dia akan mati ya. Sedangkan
tali putih tersebut dia akan tetap hidup ya, dengan mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Ya, ini masuk dalam simbiosis paratisme. Kemudian yang kedua adalah bunga rafflesia dan inangnya. Kemudian kalau dalam ekosistem kebun ya, kalian dapat melihat umpamanya tumbuhan benalu ya yang hinggap di pohon mangga umpamanya. Itu adalah salah satu simbiosis paratisme, karena dengan benalu itu dia akan mati, tumbuhan yang ditumpanginya itu akan mati, sedangkan benalu itu akan hidup ya. Ini adalah masuk dalam simbiosis paratisme. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan sesama makhluk hidup yang mana pada pihak yang satu mendapat keuntungan namun pihak yang lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan ya. Jadi yang satu diuntungkan dan yang satunya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Ini masuk dalam simbiosis komensalisme. Coba perhatikan contohnya coba perhatikan dalam gambar ini ya. Contohnya adalah bunga anggrek dan pohon yang ditumpangi. Tumbuhan anggrek atau bunga anggrek hidup di salah satu pohon ya, atau tumbuhan yang lain. Dia tidak merugikan pohon yang ditumpangi atau pohon inangnya. Dia bisa tetap hidup dan tumbuhan yang ditumpangi juga bisa tetap hidup tanpa merugikan. Apa keuntungannya dari tumbuhan anggrek itu? Ya, tadi pohon anggrek itu dia bisa tetap hidup di situ. Kemudian pohon inang itu juga tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan karena dia tidak mengambil dari makanan dari tumbuhan anggrek tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tumbuhan sirih dan inangnya, di mana bisa kalian temukan ya, tumbuhan sirih itu biasanya tumbuh di pohon-pohon ya. Bisa kalian lihat di kebun ataupun di pekarangan ya. Pohon sirih itu hinggap di pohon ininya. Apa keuntungannya? Dia bisa hidup di situ dan pohon yang ditumpangi juga tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan ya. Itu dalam masuk simbiosis komensalisme. Selanjutnya dalam pembelajaran yang kelima ini kita masuk ke Mumpel Bahasa Indonesia. Tadi kita di awal tentang simbiosis itu masuk dalam Mumpel IPA. Dalam Mumpel selanjutnya yaitu Bahasa Indonesia, di mana pada Mumpel Bahasa Indonesia itu menerangkan tentang teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi? Teks non fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada atau realita tanpa mengada-ada atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Jadi yang namanya teks non fiksi itu adalah teks yang sesuai dengan kenyataan ya. Contohnya karangan atau tulisan laporan, karya ilmiah, artikel dan masih banyak lagi. Jadi dalam teks non fiksi ini tidak ada rekayasa ya, tidak ada hal-hal yang dibuat-buat, tetapi berdasarkan kenyataan atau realita yang terjadi sebenarnya ya. Coba perhatikan dalam contoh ya, teks non fiksi ini. Contohnya ada lebah dengan bunga. Ini namanya kalian menuliskan seperti ini ya, teks seperti ini. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah menghisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada putik bunga lain.
terjadilah penyerbukan yang kelak akan menjadi proses pembuahan. Nah, ini adalah salah satu contoh teks non fiksi ya, yang dibuat memang kalau kita kaitkan dengan fakta yang sebenarnya atau dikaitkan dengan mupel IPA tadi ya, bahwa hubungan lebah dan bunga tadi adalah termasuk ke dalam contoh simbiosis mutualisme, di mana pada kenyataannya ketika lebah hinggap di bunga, di mana dia lebah dapat menghisap nektar yang bisa menghasilkan madu dari bunga tersebut, dia sudah mendapatkan keuntungan ya dengan mengambil nektar tersebut dari bunga tersebut ya. Kemudian dengan menempelnya kaki-kaki lebah tersebut yang membawa serbuk sari ya, di mana bunga lebah tersebut masih berkelana dari bunga satu ke bunga yang lainnya, sehingga bisa terjadi yang namanya penyerbukan. Nah, penyerbukan nanti benang sari jatuh di kepala putik yang kemudian terjadi pembuahan sehingga menghasilkan bibit-bibit baru dari tumbuhan tersebut. Nah, ini adalah kalau dikaitkan dengan mupel IPA tadi, ini suatu teks yang memang kenyataannya benar atau seperti itu. Dan kalian bisa mengambil contoh dari yang lain, masih banyak, umpamanya di kelas kalian mengadakan studi tour atau tamasya yang dilaksanakan bersama-sama dengan teman kalian dan guru kalian. Nanti kalian bisa menuliskan kejadian-kejadian yang sebenarnya atau membuat laporan yang kalian lihat di acara tersebut. Nah, ini termasuk dalam teks non fiksi ya. Baik, mudah-mudahan dengan pembelajaran yang kelima ini kalian bisa memahami ya apa itu yang dimaksud dengan simbiosis ya. Kemudian kalian bisa menjelaskan ya, bisa mengaitkan hubungan jenis-jenis simbiosis yang ada di lingkungan kita ya. Ini nanti kalian bisa untuk memahami dari pembelajaran ini, kalian bisa melihat lagi gambar-gambar tersebut, kemudian mencocokkan dengan jenis-jenis simbiosis. Makanya kalian melihat dengan gambar karbon ini. Nah, kalian nanti cocokkan. Nah, ini termasuk dalam simbiosis yang bagaimana? Mutualisme kah, atau parasitisme kah, atau komensalisme dan lain sebagainya. Kemudian kalian juga setelah memperhatikan simbiosis itu, kalian bisa membuat teks non fiksi dari simbiosis tadi. Contohnya tadi adalah tentang simbiosis mutualisme antara lebah dan bunga. Nah, nanti kalian bisa membuat contoh sendiri ya, bisa pohon anggrek dengan pohon inangnya, atau ikan hiu dengan ikan temper dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk materi pada kesempatan ini Bapak akhiri ya, cukup sekian. Mudah-mudahan dengan video ini nanti kalian bisa memahami apa itu simbiosis, kemudian teks non fiksi ya pada masa pandemi ini, sehingga kalian tetap masih bisa belajar walaupun belajar di rumah ya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.